Ya Allah, itu unik. Yang sehat mati, yang sakit pengen mati kagak mati-mati. Tuh. Ada orang udah makan di balik, minum di balik, tidur di balik. Tuh, ngapain baik di balik tapi kagak mati-mati. Udah pengen banget mati. Lah yang sehat mati. Tuh. Paginya masih makan nasi uduk di rumah Pak Umar. Ayo siapa? Siangnya diumumin di masjid. Ya Allah, unik itu. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak RT mati deh. RT mati, Pak RW mati weh. Bukan saya yang bilang, saya mau mancing doang. Semua bakalan mati. Tuh, ya. Mati teh. Mau RT, mau RW, mau Ustadz mati semuanya. Mati tak. Ya. Apalagi yang bukan RT, bukan RW, bukan Ustadz. Ya Allah, itu. Lalu yang ketiga, singkat aja, panggilan yang unik adalah panggilan haji dan umroh. Kenapa ini panggilan haji dan umroh sangat unik? Ya Allah, ada orang yang kaya, ada orang yang mampu, tapi dia belum tergerak hatinya untuk menunaikan haji dan umroh. Betul atau betul? Saya punya kenalan di Ciputat. Ya Allah, kayaknya luar biasa. Baru kemarin malam saya ke sana. Kayaknya luar biasa, rumahnya itu se-RT, rumah dia semua. Alhamdulillah ya Allah. Kalau saya sebut bisa juga kayaknya kenal. Malas sekolah kalau ya. Itu se-RT hampir rumahnya semua, belum kontrakannya, belum tanahnya. Itu sekolah yang di samping rumahnya punya dia. Tapi saya ajak untuk menunaikan ibadah haji nggak mau. Jangankan ibadah haji, umroh nggak umroh. Masih belum juga kepanggil hatinya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Itu yang kaya, yang mampu dari segi materi, tapi belum terketuk hatinya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Tuh, unik. Ada orang yang mampu dari segi ilmu, ilmunya sudah cukup menguasai tentang bacaan dan amalan ibadah umroh, tapi belum dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tukang urut yang kagak ada niat umroh berangkat umroh. Tuh. Itu karena Allah yang gerakin. Emang bisa Ustaz tukang urut bisa berangkat umroh? Bisa, kan ada ceritanya. Dia punya bos, bosnya setiap malam diurutin. Kalau diurutin nih selalu tidurnya nyenyak, ya. Lalu bosnya mau berangkat umroh, tuh. Bosnya mau berangkat haji, bosnya mikir saya setiap malam kagak bisa tidur kalau bukan saya diurut dulu. Tuh. Maka bagaimana ini ceritanya? Pas lagi ngurut, ini tukang urut ditawarin, "Mang, ada apa bos? Saya mau berangkat haji." Lah terus kenapa? Saya kan kalau mau tidur harus diurut dulu. Mama mau nggak berangkat haji? Tuh, pingsan tuh tukang urut dibilang begitu. Ya, berangkat akhirnya. Kenapa? Karena kalau nggak diurut, ini bos kebiasaan diurut nih. Waktu di sininya
Tuh, maka diajak Datuk berangkat haji tuh ke tanah suci biar di sana kalau bosnya capek diurutin sama dia. Dibalik oleh Allah. Yang biasanya bosnya diurutin waktu di tanah air, pas di sana ini tukang urutnya yang sakit. Akhirnya bosnya yang ngurutin tukang urut kok. Ya Allah, tuh atas kehendak Allah begitu. Makanya jangan sampai ada omongan, saya makanya nggak mungkin berangkat haji Pak Ustaz. Saya makanya nggak mungkin berangkat umroh. Jangan begitu. Kalau Allah udah panggil, ya Allah, siapa yang bisa tuh menghalang-halang? Wa atibul hajja wal umrata lillah. Haji umroh maka sempurnakan itu, berangkat tunaikan. Makanya pada malam hari ini kita adakan doa bersama, kita adakan peringatan maulid di tempat ini dalam rangka mau berangkat umrohnya Ibu Neneng Israwati dan Dela Rizwardo. Karena memang panggilan Allah ini sangat unik, ini terbukti pada malam hari ini. Yang seharusnya Bapak Kandar yang berangkat, tapi qadarullah tidak berangkat karena kesehatan, jadi diberikan kepada anaknya. Ini kehendak Allah Pak Kandar, jangan disesali. Tapi niat dari Pak Kandar sudah ada. Ketika nyetor itu berangkat umroh, itu sudah niat bahwa saya akan berangkat umroh, itu sudah dapat pahala niatnya. Amin ya Rabbal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Makanya pesan saya nih kepada yang berangkat umroh, Ibu Neneng dan Dela, nanti ketika mau berangkat ikhlas karena Allah, ya, ikhlas karena Allah. Ibu Neneng ada di dalam, Delanya yang mana? Oh ada itu juga. Oh ada yang angkat tangan. Ya, itu niat ikhlas karena Allah. Bu Neneng, Dela, ketika berangkat, ya Allah, nawaitulillah, saya berangkat umroh karena Allah. Bersihkan hati karena kita mau berangkat ke tanah yang suci. Hati kita pun harus suci. Jangan ada niat riya karena ingin dipuji sama tetangga. Jangan. Ya, ikhlas kita niat karena Allah. Di ketika kita perjalanan, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Di pesawat itu kita zikir, kita ucapkan kalimat thayyibah. Apa yang kita bisa, mau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, itu yang kita ucapkan. Jangan sampai ada niat di hati yang tidak baik, jangan sampai ada niat. Coba ketika kita datengin tuh orang yang habis pulang haji, orang yang habis pulang umroh, pasti ada cerita, motivasi, pelajaran buat kita. Tuh. Waktu lagi kemarin pulang haji yang kemarin, saya datengin salah satu jamaah, masih orang ceger juga, ceger depan. Itu padahal dia ngucap niat jelek di hati, tapi dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jamaah pengajian malam minggu, ibu-ibu saya udah ceritakan. Di pesawat dia duduk di paling pinggir. Itu jendela kelihatan ke bawahnya. Udah mau sampai di Mekah, ya, udah mau sampai di Mekah. Dia ngelongok dari jendela. Apa yang dia ucapkan? Bukan lisan, tapi yang dia ucapkan di hati. Dia ngomong sama saya. Dia bilang begini, hati dia begini, lah, kan Mekah kecil banget. Dia ngomong begitu, padahal di hati dia nggak sebut. Apa akhirnya? Dibuktiin oleh Allah. Ketika dia sampai di Masjidil Haram, dia
Waktu di sini gagahnya minta ampun. Pas di sana baru 10 langkah dia sudah berasa capek. 10 langkah dia berasa capek. Apa yang dibilang? Lama amat ini jalan, luas amat ini, orang nggak nyampe-nyampe. Tuh, tadi di pesawat dia bilang apa? Kecil banget kata dia. Dibuktiin langsung oleh Allah. Dia ngomong seperti itu, Ustaz, saya di sini orang yang paling gak percaya. Katanya kalau kita ngomong di sono kita dibuktiin. Saya orang yang pertama bilang gak percaya. Tapi saya dibuktiin oleh Allah langsung. Gak boleh kita bicara sembarangan. Padahal saya di hati doang Pak Ustaz. Di mulut mas saya gak ngucap. Tapi saya dibuktiin di sana. Ya Allah. Makanya di Haramain, di Mekah dan di Madinah, tanah yang suci, ucapan kita yang baik-baik saja.